Annyeonghaseyo sobat-sobat kultur sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bakul di sini. Selamat datang kembali ya di channel ini. Hari ini kita lanjut punya episode yang sangat spesial dan sangat menarik. Jadi sebagai channel YouTube yang juga berfokus di karir, kali ini kita akan lanjut berbincang dengan seseorang yang punya pengalaman mendalam di dunia IT, yaitu Mas Nur Arifin Akbar, PhD AI Scientist di Universitas Degli Studi di Palermo di Italia, yang memang pencapaiannya nyata dan banyak sekali di bidang ini. Di episode kali ini kita lanjut menyelami dunia IT yang terus berkembang pesat sampai kita ini nggak tahu kemana teknologi akan membawa kita. Bersama Mas Nur Arifin Akbar, kita akan membahas tentang berbagai macam aspek dalam karir profesional IT, dari cyber security yang menjadi semakin penting dalam kita menjaga keamanan data dan finansial tentu saja di era digital, sampai blockchain dan AI, dua bidang yang sering kali menjadi tren dalam revolusi industri dan bahkan sekarang sudah menjadi buzzword di dunia politik. Kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa saja yang dibutuhkan untuk berkarir di bidang ini dan gimana teknologi-teknologi terkini atau emerging teknologi ini akan membentuk masa depan pekerjaan profesional kita. Jadi buat kalian yang penasaran dan sedang mempertimbangkan karir di bidang IT atau bahkan sudah terlanjur basah, tetaplah kita lanjut bersama. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini cocok buat kalian suka video ini, jangan lupa like videonya. Buat kalian yang merasa video ini bisa berguna buat kalian atau mungkin teman kalian nantinya, kalian bisa share video ini ke teman kalian ya. Nah, kalau saya sendiri memang dulu di web development di security engineer gitu kan. Memang untuk security engineer itu masih promising gitu. Masih promising walaupun sekarang sudah banyak orang yang nggak terlalu peduli gitu. Apa di Indonesia kan nggak terlalu peduli. Kalau di Eropa jangan tanya gitu kan. Saya bikin AI model pun ditanyain secara hukumnya ini trainingnya seperti apa gitu. Karena saya tuh bikin kemarin saya propose salah satu stack gitu kan, salah satu stack di dunia web development gitu. Jadi ketika data sharing itu saya bikin kayaknya udah kita ikut aja kayak model TikTok recommendation system, partial training, reinforcement learning kita masukkan di situ supaya apa? Saya datasetnya banyak seperti itu. Nah, datang tiba-tiba orang hukum ini seperti apa privasinya, ini seperti apa cara trainingnya gitu kan. Jadi kalau di Eropa itu memang concern terhadap privasi itu sangat tinggi gitu. Nah, bersyukurnya saya sudah belajar di situ gitu. Jadi sudah tahu, oh kalau data itu cara handlingnya begini loh, message routingnya begini loh, ini harus seperti ini loh. Jadi emang kalau cara belajar saya itu memang dari reverse engineering ya. Jadi nggak tiba-tiba bangun ya gitu kan, bangun dari awal itu urusan kamus-kamus terberat, urusan MIT, Harvard, Tsinghua dan kawan itu urusan mereka lah, saya bilang gitu. Urusan kita tidak perlu menjadi seperti mereka, tapi kita bisa mengadopsi teknik mereka. Contohnya amati, tiru, modifikasi. Nah, untuk untuk CISO security itu memang sekarang orang mungkin dianggapnya sebelah mata ya, karena dianggapnya ngapain sih kita ambil orang security mahal atau ujung-ujungnya nanti bocor juga gitu kan. Sebenarnya security itu mahalnya ketika sudah bocor, sudah ada di pentest atau apa, sudah ada kebocoran, sudah ada bug, itulah baru kita menganggap oh ternyata security itu mahal gitu kan. Jadi namanya bisnis itu kan sesuatu yang melibatkan resiko. Kita mengambil resiko A untuk mendapat gain B, kita mendapat resiko B untuk mendapatkan C, seperti itu. Nah, di situ orang tuh masih belum sadar bahwasanya di security itu memang penting gitu, sangat penting saya bilang gitu, karena kita nggak akan tahu seberapa mahalnya security itu sampai kita mendapat gangguan dari keamanan cyber seperti data bocor, terus kemudian sistemnya malfunction. Itulah baru sadarnya oh ternyata IT security itu mahal, dan itu masih belum diterapkan di beberapa perusahaan Indonesia. Orang Indonesia cuma taunya ya sudah itu saja gitu, nggak apa berpikir mengenai security yang mau seperti apa,
Nah kalau untuk sekarang dengan perkembangan AI gitu, dengan transformer, large language model, semuanya itu hampir bisa di semi otomatisasi gitu. Jadi dibiarkan dia itu bisa otomatis untuk data pentestingnya, untuk otomatis bagaimana cara mengamankannya. Jadi kita harus belajar AI dikit-dikit. Sebenarnya AI itu kan ya sama lah, AI itu cuma mesin lah, bisa input terus kemudian bisa output gitu. Ya kita belajar AI lah dikit-dikit seperti itu. Karena sekarang saya pun belajar di bidang itu karena kadang ya perkembangan ke depannya tuh ya ke arah AI gitu. Dan untuk sekarang ke depan untuk yang paling promising sekarang itu kuantum. Cuma kuantum itu saya nggak yakin di Indonesia bakal ada, karena kuantum itu emang lebih ke arah fisika, lebih ke arah hardware, lebih ke arah programming yang aneh-aneh kayak gitu. Di Indonesia sih ya kadang itu esensi security-nya nggak dapat gitu kan. Mereka hanya bikin DMZ gitu kan. Jadi kayak ini nggak boleh segini, rule-nya nggak boleh seperti ini. Tapi pada dasarnya, tapi apakah pernah diaudit source code secara manual? Nggak pernah. Kita di perbankan pun kadang kita masih menggunakan tool yang sudah jadi static analyzer gitu kan. Ataupun sedangkan kita sendiri juga masih perbankan itu masih belum menerapkan kode review secara manual. Padahal yang paling bagus apa ya, udah static analyzer kemudian kita review manual kodenya. Nah review manual kode ini yang seringkali perbankan skip dari situ. Itu masih belum ada sebenarnya. Kalau sekarang people follow the money gitu kan. Nggak ada yang benar-benar blockchain buat A, blockchain buat B, blockchain buat C, nggak ada seperti itu. Jadi parahnya itu hanya hype ya, blockchain cuma blockchain, AI cuma AI gitu kan. Nggak ada yang benar-benar kita kuasain di situ. Kalau saya pikir untuk blockchain itu kan dia hanya sekedar database ya, di mana database itu dia itu cuma kalau database biasa bisa delete, kalau di sini cuma insert terus seperti itu. Jadi di mana blockchain itu yang paling penting apa? Ekosistemnya. Kalau nggak ada ekosistemnya, buat saya semua bullshit gitu kan. Jadi blockchain itu adalah berbisnis berbasis ekosistem. Jadi kalau ada orang bilang bikin blockchain semua akan sukses, ya nggak ada seperti itu. Orang maunya kok saya bikin produk blockchain kemudian akan sukses, nggak ada. Semua kembali ke ekosistem. Ekosistemnya sudah ada, kemudian dari partai-partai itu kita sepakat untuk menggunakan blockchain, ibaratnya ataupun sistem blockchain itu, barulah ekosistem itu bisa berjalan. Jadi jangan salah begitu kan. Jadi jangan seolah-olah kita bikin produk blockchain kita akan sukses, nggak ada yang seperti itu. Ekosistemnya mana, cara akuisisi pelanggannya gimana, itu adalah hal yang paling penting menurut saya ya, daripada penggunaan blockchain, penggunaan apa kan. Karena penggunaan mata uang pun ataupun penggunaan emas sebagai alat transaksi itu kan semua berdasarkan kesepakatan. Nah posisi blockchain itu adalah posisi emas pada zaman sekarang seperti itu. Kalau dulunya berupa emas, kalau sekarang berupa data yang di blockchain kan. Jadi blockchain itu ya dapat diterapkan di mana orang-orang yang mereka mau gitu kan, mereka sudah transparan satu sama lain. Contohnya kalau di perusahaan-perusahaan IPO yang sudah IPO itu akan sangat cocok menggunakan blockchain. Karena kenapa? Karena mereka pentingnya sudah jelas, terus kemudian sistemnya rata-rata udah pakai SAP. Nah itu di blockchain kan bisa. Tapi kalau perusahaannya dia sharing data aja nggak mau, bikin kesepakatan aja nggak, itu ya bakal susah. Seperti itu sih menurut saya. Nah kalau state-nya sekarang itu kan people in it for the money. Teknologinya memang masih emerging banget. Jadi kayak akan selected banget orang yang menggunakan blockchain. Nah itu sebenarnya kalau buat anak-anak zaman sekarang tuh masih worth it apa enggak mempelajari blockchain atau fokus ke yang hype sekarang AI gitu? Lebih baik sih kalau saya fundamentalnya dulu lah, saya bilangnya itu kamu mau blockchain atau mau AI atau apapun itu, tetap kita punya pasar masing-masing. Jangan salah loh, blockchain itu gajinya luar biasa loh. Bahkan saya pernah ditawarin remote ya, tapi dari Amerika tuh udah berapa kali nawar dari LinkedIn, nawar dari mana, itu satu tahunnya sekitar 200.000 sampai 300.000 US setahun. Berarti satu bulannya sekitar ya 300-200 jutaan lah saya bilang. Cuma karena teknologinya ras gitu, saya nggak mau. Saya sendiri juga pakai ras itu udah bikin data itu, saya sudah nyerah ya, ngasih sintaknya saya nggak paham ini ya, gitu. Masih mending goleng lah dari ras gitu. Cuma memang demand untuk ras itu sangat tinggi sih, apalagi kalau kita bisa menguasai kriptografi, kita bisa menguasai
privasi sertifikat penting itu bayarannya akan sangat worth it. Tapi kalau kira-kira susah ya gitu kan, ya udahlah ya gitu, karena saya juga nggak mau nyari yang susah-susah lah gitu. Yang penting ya uang ada, yang penting happy gitu, daripada saya harus tiap hari ngoding, tiap hari apa, enggak lah seperti itu. Nah, kalau untuk programming itu kan sebenarnya repetitif ya. Yang paling penting apa, kita menguasai desain patternnya gitu. Desain pattern itu yang paling penting. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba, coding nggak penting, makanya ChatGPT juga jadi ya, ChatGPT ataupun whatever. Dia memang bisa generate code menggunakan transformer. Tapi apakah itu benar apa enggak, kita nggak tahu. Gitu. Kita harus validasi di situ. In the next 5 years dalam bidang programming ya memang benar gitu. Karena untuk kemampuan AI sekarang gitu, GPT-4, Gemini Pro ataupun yang lain, yang paling sulit diotomatisasi oleh GPT itu adalah unit testing. Unit testing masih belum bisa, itu masih manual. Kalaupun ada plugin yang bisa berapa, saya bisa unit testing nih, kode gabungannya bisa bener nih gitu, coba aja seakurat apa sih gitu ya. Saya udah pernah nyoba itu. Jadi memang yang paling susah itu adalah ya misalnya otomatisasi menggunakan MetaGPT lah, katakanlah MetaGPT. Tolong bikin program kita tes, oke, A sampai Z jadi gitu kan. Tapi apakah dia bagus? Apakah dia sesuai dengan ekspektasi kita? Belum tentu gitu. Unit testingnya bagaimana? Terus bagaimana dia menyesuaikan ini supaya bisa tidak. Makanya saya bilang sahabat, tetap pentingnya untuk hal-hal seperti itu. Nggak semuanya bisa di-handle oleh AI, karena ya keterbatasan itu gitu, kecuali mau menggunakan apa yang dari MPZ UI itu, mereka menggunakan editor baru di mana dia menggabungkan antara akurasi transformer dan di bawahnya itu ada layer berupa kayak semacam graph gitu. Karena itu mungkin bisa gitu, itu mungkin bisa, itu pun masih di domain tertentu untuk prediksi. Itu kalau sudah editor sudah matang, sudah ketemu, itu mungkin bisa untuk diterapkan. Kalau untuk sekarang masih belum lah, masih jauh ya gitu. Karena kalau kita biasa ngodingnya 20 menit, kalau manual gitu kan, dia baginya 1 menit itu. Kalau di AI ngodingnya 1 menit, dia baginya 2 jam gitu. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia sih. Kita kuliah 4 tahun pun misalnya bilang kuliah itu nggak penting. Ada yang bilang kuliah itu penting, kuliah itu nggak penting. Sebenarnya kuliah itu penting. Karena kenapa? Misalnya ada orang yang ngerasa, saya nyesel kuliah 4 tahun nggak jadi apa-apa gitu kan. Orang yang ngomong kayak gitu, dia kan baru tahu ketika dia sudah kuliah. Kalau dia nggak kuliah, mana dia tahu kalau kuliah itu tidak penting. Makanya saya bilang kuliah itu tetap penting. Karena kenapa? Untuk membangun pola pikir, membangun desain pattern, membangun apa gitu kan, membangun dia. Bahkan saya pun kalau sedang mengajar di beberapa kampus itu saya suruh gunakan AI kok gitu, gunakan AI whatever you say gitu kan. Dan ternyata ada 2 tipe, ada yang dia kopas cuma tolong AI menyelesaikan, ada dia yang benar-benar mikir gitu. Kalau dia benar-benar mikir, maka hasil AI itu akan luar biasa. Tapi kalau dia hanya sekedar kopas ya salah gitu loh, kok hasilnya seperti ini, yang dimaksud adalah bukan gini. Jadi AI itu masih belum bisa memahami kontekstual gitu. Dan AI dalam bentuk LLM itu halusinasinya masih tinggi. Saya pernah nyoba prompting untuk ChatGPT, apakah kopi itu membatalkan puasa? Kopi itu tidak membatalkan puasa gitu. Halusinasinya masih tinggi. Jadi untuk kedepannya ya kita perlu namanya predefined set rules untuk AI ini. AI itu pasti perlu diregulasi, iya masih perlu diregulasi, karena untuk arsitektur sekarang itu akan sangat berbahaya jika orang semuanya apa-apa di AI gitu. AI itu hanya sekedar complementary, dia hanya sekedar menuliskan apa yang kita mau, tapi tetaplah untuk design thinking itu ada di kita sendiri. Jadi nggak selamanya dihandle oleh AI, seperti itu sih. Kalau pertama yang saya sarankan anak sekarang, bangun banyak portofolio, bangunlah banyak-banyak relasi gitu. Karena relasi itu penting gitu. Relasi itu penting, bahkan kalaupun Anda kenal misalnya apply beasiswa pun atau apply kampus pun, kalau ada relasi itu sangat mudah gitu. Saya pun tawarin beberapa kampus, kalau mau ke sini yang penting tampilkan saja jelas. Oke, bisa. Jadi pertama adalah bangunlah portofolio. Either by bikin software bagus, upload di GitHub gitu. Kalau Mega Star berarti ada bagus. Cuma tuh sayangnya banyak kalau di GitHub itu sudah lawannya perusahaan-perusahaan gede lah saya bilang gitu, ataupun orang-orang dengan visi yang luar biasa gitu. Yang kedua, kalau Anda nggak bisa, bikinlah paper, karena masih jarang orang yang membangun namanya paper di situ, membangun namanya jurnal, bikin
berpotensi curang. Karena kalau dilihat orang pertama yang dilihat adalah paparnya dulu. Kita menjelaskan, oke kita punya publikasi di jurnal ini, yang saya lakukan apa, yang itu apa, itu udah jadi nilai plus di situ. Nah itu saran saya bagi orang-orang yang dunia IT gitu, jangan hanya sekedar kuliah kerja terus bisa coding, bisa codingnya apa nggak tahu gitu kan, codingnya cuma CRUD gitu ya, terlalu banyak gitu gitu kan. Coba lebih ke arah deep gitu kan. Ini ada namanya notasi ini, notasi Fourier seperti ini rumusnya begini, coba sama terapkan dalam coding yang ada bikin kena itu harusnya kualitas programmer itu seperti itu. Jadi kayak sekedar saya bisa coding gitu, coding udah gitu aja, nggak ada gregetnya gitu. Karena sekarang lebih coding untuk sekarang itu lebih ke arah optimasi. Jadi nggak kayak orang apa bikin aplikasi bukan, lebih ke arah optimasi. Bagaimana caranya, misalnya kita solving problem di dunia, misalnya dunia shipping, bagaimana caranya bikin travel salesman problem, dynamic graph routing gitu. Karena itu perusahaan ada yang bisa memodelkan matematika dari perusahaan dari luar, kemudian ada terapkan dalam dunia industri. Itu yang dibutuhkan, pemodelasi matematika kemudian menerapkan dalam pemecahan itu dalam reward yang ada di dunia sekarang. Itu yang paling penting. Kalau untuk Indonesia masih relevan karena industri kita masih belum se-advance itu gitu kan. Jadi bahkan bikin sistem informasi keuangan pun masih banyak yang mau, karena ya memang di Indonesia itu ya memang seperti itu dunianya gitu, masih belum bisa untuk lebih ke advance teknologi, apalagi travel salesman atau apa. Nggak masalah sih gitu. Cuma saya tahu kayak gitu itu persaingannya banyak yang bisa, akhirnya kalau banyak yang bisa, supply dan demand terlalu banyak, akhirnya orang pada banting-bantingan harga. Nah, apakah mau seperti itu gitu kan? Mending lebih ke arah kita mencari diferensiasi, kita tuh maunya apa gitu kan. Jadi makanya kenapa coding itu nggak terlalu diribalkan, karena sekarang bisa diotomatisasikan dengan GPT dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah kita konseptualnya gimana, bagaimana bisa nerapin yang hal yang kompleks itu dalam ekosistem yang ada. Itu sih yang paling penting menurut saya. Kuliah itu bukan buat kerja, tapi untuk membangun pola pikir. Setelah membangun pola pikir, Anda mau jadi YouTuber, Anda mau jadi content creator, Anda mau jadi apapun itu terserah gitu. Ada yang penting sampai lulus kuliah dulu gitu. Pola pikirnya benar. Kalau sudah pola pikirnya benar, Anda mau jadi apapun, mau jadi karyawan, mau jadi bos, mau jadi pengusaha, insya Allah kedepannya akan benar gitu. Jadi bangunlah pola pikir yang benar untuk masa depan Anda. Supaya apa? Supaya kedepannya Anda tidak tergilas dengan kemajuan zaman, apalagi bonus demografi seperti itu. Yang paling penting dulu aja lah gitu untuk saat ini ya gitu. Pinter nggak terlalu dibutuhkan, tapi yang paling penting adalah bisa mengikuti apa yang ada, sudah cukup lah gitu. Dan know your limit gitu kan. Limit Anda sebagaimana, jangan Anda memaksakan kalau misalnya saya sebenarnya nggak bisa dibilang bisa. Itu jangan, itu nggak bagus seperti itu. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa berguna buat teman kalian, kan bisa share video ini ke teman kalian atau buat kalian. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa video ini tidak berbobot, silahkan dislike aja. Jadi kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.